ini kan bentukan rumahnya nih gede. Jadi kan kita masuk di ruang pertama nih. Itu biasa aja. Pas masuk ke dalam intinya tuh kayak suasana gereja. Gereja setan bang, beneran bang. Merah semua merah banget ornamennya dan terlihat jelas banget. Patung Baphomet tuh gede banget. Jadi kalau misalnya dia pengen memperkaya dirinya atau mendekatkan dirinya kepada Baphomet atau Lucifer gitu, dia harus berhubungan badan dulu sama sesama jenis, saudara kandung. Oh my god. Dia bikin bang di Facebook itu status kayaknya energi lu bagus deh Mariam buat kekayaan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini di samping gue udah ada narasumber yang bakal cerita tentang pengalaman dia masuk di komunitas sekte sesat. Nah di situ ini narasumber hampir jadi tumbal. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang kedua kali nih ya. Iya, ini yang kedua. Mariam. Tuh. Perjalanan masih sama kayak kemarin. Masih terasa berat. Buat cerita horornya gimana tuh? Jadi langsung aja ya bang ya ke intinya ya bang ya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2015. Aku kan lulus SMA. Nah lulus SMA itu aku tuh bingung nih cari kerjaan gimana. Aku mengadakan perjanjian bisnis bang ke teman aku ini. Kita janjian di salah satu kafe yang ada di Puncak. Cuma kan bedanya kan dia itu kan di Bogor. Jadi aku duluan nih ke sana. Duluan ke sana, kita ketemuan di sana. Ternyata aku nyampe duluan di sana. Teman aku ini ya ibaratnya masih dalam perjalanan lah. Biarpun rumahnya deket tapi dia masih di perjalanan. Nah udah seperti itu. Aku sembari nungguin temen aku nih, emang kafenya itu cukup terkenal ya di daerah Puncak ya. Iya. Dan dekat banget sama gunung kafenya itu. Dan posisinya itu sore. Dan yang namanya aku udah nyampe, aku ngeliat nih satu perempuan awalnya. Nggak sengaja nih aku kenalan nih sama si perempuan ini. Nah perempuan itu tuh nangis di pojokan. Jadi tuh kayak kafe, nangis di pojokan kayak gitu. Dan sendirian dia posisinya pakai kerudung. Nah pas sendirian seperti itu aku nanya nih, kak kenapa nangis awalnya? Terus dia bilang, iya kak aku sedih, aku terlibat. Dia bilang, terlibat apa? Pikiran aku tuh mungkin terlibat hutang kali ya, pinjol atau apa gitu, atau dia gimana. Terlibat apa kak? Hutang kak? Enggak kak, aku terlibat dalam sekte, dia bilang. Awalnya seperti itu dia bilang. Terus karena emang jiwa perempuan kan, maksudnya pedulinya tuh tinggi banget. Terus terlibat sekte gimana kak? Iya aku pengen keluar dari sekte ini tapi nggak tahu harus gimana, dia bilang gitu. Nah aku buru-buru tuh, waktu itu kan masih WA kan, WA itu udah ada tuh pada pertama kali tuh. Aku bilang ke teman aku ini, sebut aja namanya Ulan. Ulan, ini ada cewek nih gini. Coba kata si Ulan, coba kamu temenin dulu itu cewek, kenalan atau gimana. Nanti aku datang, aku lagi dalam perjalanan, kata dia gitu. Nah udah seperti itu aku nanya nih sama di cewek yang nangis di kafe itu, mbak namanya siapa? Sebut aja namanya Anggrek ya bang ya. Nanti kalau misalnya aku memang keceplosan nyebutin nama aslinya tuh orang di iya. Nah udah seperti itu, oh namanya Anggrek ya. Pokoknya aku nanya, kakak mau nggak aku ini, pokoknya aku basa-basi lah sembari nunggu teman aku ini datang. Dihibur gitu ya? Dihibur. Nah udah singkat cerita tuh teman aku datang kan, maaf ya aku agak telat. Dia bilang datangnya. Oh iya kenalan dah tuh. Terus
dari kesan pertama kata teman aku ini ngelihat si anggrek ini tuh udah beda. Dia bilang, Bedanya gimana tuh? iya dia sembari WA gitu, kayaknya gue merasa ragu deh kenalan sama ini cewek, dia bilang gitu. Ya udah coba aja kita bantuin dia, katanya pengen hijrah, pengen keluar dari grup yang terlibatnya. Kata si Teman. aku tuh gitu ke teman aku. Terus akhirnya ya positif thinking nih bang, oh mungkin pengen dibantu kali ya. Nah kita akhirnya tuker-tukeran nomor WA tuh bang. Udah singkat hari kemudian, terus dia nge-WA nih si anggrek ini, kapan-kapan main dong ke rumah aku. Dia bilang begitu. Awalnya sih nggak ada problem apa-apa, maksudnya memang pure pengen main ya aja gitu. Main gitu, dan kita juga positive thinking, mungkin dia bener pengen hijrah kali ya. Nah udah seperti itu, pas inget banget pas udah beberapa hari kemudian si anggrek itu tiba-tiba ngirimin foto-foto. Tau nggak bang foto-fotonya apa bang? Apa tuh? Ritual kayak sesajen kayak gitu. Terus dia lagi betapa diritualin kayak gitu. Ya kami positive thinking, mungkin dia memang pengen hijrah kali ya, itu memang ritualnya dia kali ya yang lama. Nah udah seperti itu, dia ajak nih kami nih main ke rumahnya dia. Awalnya temen aku tuh risih, si Wulan itu kayak, enggak, aku nggak mau ke sana, tapi aku maksa, ayo temenin aku gitu ke sana. Akhirnya teman aku mau temenin aku ke rumahnya. Ada bang di daerah perbatasan Depok, tapi arahnya mau ke Jakarta. Nanti ditit ya, nggak apa-apa ya, sebutin di. Nah, rumahannya tuh elit bang. Kita tuh datang tuh sore, belum maghrib, masih sore. Kita datang ke rumahnya dia. Jadi tuh sebelumnya tuh aku tarik ulur dulu ya. Jadi si anggrek itu pernah bilang kalau misalnya dia itu bersepuluh saudara. Banyak banget kan, 4-nya cewek termasuk dia, 6-nya laki. Nah kita nyampe di rumahnya nih bang, itu nggak disambut dengan baik sama keluarganya. Ayahnya ngeliatin, ibunya sinis, ngeliatin aku sama si Wulan itu datang kan. Terus anaknya nyambut kayak, silakan masuk. Rumahnya tuh bener-bener gede bang, bener-bener elit banget itu rumah. Ini si anggrek yang nyambut? Si anggrek ini yang nyambut. Jadi bisa dibayangin bang, dari contohnya ini nih, misalnya ini rumah ini, itu depan tuh gerbangnya. Buset, gede banget. Gede banget itu. Tuh depan gang itu tuh gerbangnya itu gede banget. Nah kita tuh disuruh masuk kan ke ruang pertama nih, memang terlihat mewah biasa aja gitu. Nah tapi dia nyuruhnya masuk yuk ke dalam. Nah pas masuk ke dalam ruangannya tuh, sumpah bang itu lampunya merah banget ruangan. Jadi tuh ini kan bentukan rumahnya nih gede. Jadi kan kita masuk di ruang pertama nih. Itu biasa aja. Pas masuk ke dalam intinya tuh kayak suasana gereja. Gereja setan bang, beneran bang. Merah semua ornamennya banget ornamennya, dan terlihat jelas banget patung Baphomet tuh gede banget. Baphomet. Tahu kan bang patung Baphomet itu kan? Tapi bedanya kan kalau Baphomet itu kan dadanya kan bidang. Dia enggak. Dia kayak menyerupai payudara perempuan. Nah itu lagi petapa kayak gitu, dan itu gede banget. Terus itunya tuh kayak altar. Nah karena rasa penasaran ya, apaan sih itu, di altarnya tuh ada cangkir kan, kok merah-merah ya. Terus aku cium, kok baunya gini ya. Terus si anggrek itu ketawa ngeliat tingkah aku kayak gitu, ketawa nggak jelas gitu. Terus yaudah silakan duduk. Akhirnya ibunya tuh ngomong sama aku, kamu aneh ya ngeliatin itu, dia bilang gitu. Nah udah seperti itu aku kan diem kan.
kamu mau minum apa? Nanti saya buatin, dia bilang gitu. Akhirnya tuh dibuatin tuh sama ibunya. Kita tuh dikasih minuman, yang satu air putih, yang satu botolan jus tuh. Aku masih inget tuh bang. Terus sama buah duku sama buah anggur kalau nggak salah tuh, seingat aku. Nah, diminum kata ibunya seperti itu. Nah, teman aku itu langsung langsung minum tuh yang air putihnya itu. Cuma aku lihat mimik teman aku tuh kayak gitu. Nggak ketegel gitu. Tapi minum cangkir tuh air putih kayak gitu. Terus aku bilang kenapa gitu. Terus dia nyolek aku tuh, teman aku. Terus aku berusaha positive thinking kan. Terus ibunya itu langsung nanya. Awalnya ibunya itu ketawa bang, ketawa kayak kunti. Bener-bener melengking banget. Hahaha, kenapa airnya? Dia bilang, enggak bu. Kata si Wulan tuh begitu, enggak bu, enggak kenapa-napa gitu. Terus udah diminum nih, silakan. Cuma ya bu, nanti saya minum, awalnya kan gitu. Nggak enak ya airnya, dia bilang gitu. Enggak bu, biasa aja kok. Aku yang bilang seperti itu kan. Terus tahu nggak bang? Jadi kan di sudut ruangannya dia itu sampai merinding gue. Di sudut ruangannya itu saya masih inget tuh bang, antara jarak gudang sama kamar mandi itu kan cukup jauh. Itu tiba-tiba ada bola api bang, melayang. Iya, itu kan aku bikin kaget kan, kayak anjir ada bola api gitu di dalam rumahnya dia. Nah ibunya itu ngelihat mimik wajah aku yang kaget gitu. Terus kata ibunya sambil ketawa lagi bang, ini mah udah biasa di rumah kami, dia bilang seperti ini, kata dia gitu. Terus ibunya nanya ke saya, kamu kenal sama anak saya di mana? Kan nggak mungkin kan kita bilang kenal di puncak kan bang. Saya bilang aja kan satu PT. Sempet tuh saya berbohong tuh bang, ngomong seperti itu. Oh satu PT. Maaf ya, rumah kami memang seperti ini. Dia bilang banyak banget suka terbang. Dia bilang begitu. Entengnya tuh bang dia ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh kami tuh nyium bau. Makanya kami saling tatap-tatapan gitu antara aku sama Wulan. Kayak bau aneh gitu, bau anyir bukan, bau busuk. Iya, gimana sih? Amis-amis gimana gitu. Terus ibunya lagi sama dia ketawa bang, ngelihat tingkah laku kita. Si anggrek itu. Kamu nyium apa? Nyium sesuatu ya, kata ibunya gitu. Tapi bener-bener kayak creepy banget gitu ibunya. Enggak bu, ibu pelihara kucing ya? Enggak, dia bilang. Atau pelihara hewan? Enggak, ini mah bau si Eneng, dia bilang. Eneng. Nah dia ngomong Eneng tuh. Nah Eneng anjing ya bu, kata aku kan gitu ya. Terus kata dia, Eneng itu peliharaan kami turun temurun, dia bilang begitu. Oh dalam hati aku, mungkin tuyul kali ya dia pelihara ya. Itu masih berpositif thinking tuh bang dalam situasi kayak gitu. Terus si Ulan ini nyolek aku lagi, pulang kata dia gitu. Udah gak nyaman. Iya bentar, gue bingung nih cara keluar dari sini gimana, kata aku kan gitu kan. Nah udah seperti itu, diminum kata ibunya. Kamu belum minum kata ibunya. Terus aku terpaksa bang bohong bang. Aku bilang aku lagi puasa. Aku terpaksa bohong tuh bang, karena udah ngeliat mimik wajah teman aku kayak gitu. Udah tuh singkat cerita, akhirnya teman aku maksa pulang. Akhirnya kita pamitan tuh bang. Kita pamitan, nyampe depan teman aku udah nyeret tuh, oh pulang. Dan tau nggak bang, kita kan datang sore, keluar dari rumahnya dia tuh udah jam 11 malam. Kok bisa gitu ya? Makanya aneh banget kan. Kita tuh pulang tuh udah malam banget. Padahal kalau kakak ngerasa ada di dalam rumah itu cuma beberapa jam doang. Nah pas udah nyampe gerbangnya dia tuh, teman aku agak ngelirik ke lantai 2. Ih kata dia gitu. Kenapa sih kataku kan, dan nanti gue cerita pas di jalan kata dia kan gitu kan. Nah
Udah tuh Bang, kita pamitan. Udah pulang tuh, pas di jalan teman aku ngomong, "Lu mau tahu nggak? Air putihnya tuh rasanya comberan," dia bilang. Buset. "Bau banget," dia bilang gitu. "Gua makanya nggak tegel." "Iya, gue udah tahu kok dari mimik wajah lu, gue udah bisa nerka," kata aku kan gitu kan. "Udah, gue nggak mau kesini lagi," kata dia. "Ya gue juga nggak mau kesini lagi." Nah akhirnya tuh Bang, singkat cerita, kita terus di WA-WA-in terus nih sama si anggrek nih, "Kapan kesini lagi, kapan," gitu. Cuma kita masih kayak, gue lagi sibuk, gue lagi sibuk. Nah temen aku tuh udah nggak mau ngerespon si anggrek lagi tuh, karena udah trauma kali ya itu. Nah udah seperti itu, si Wulan ini sakit Bang. Oke. Abis dari dia, si Wulan ini sakit. Disyariatin tuh ke salah satu orang yang ahli, dan aku juga disuruh ikut syariat itu juga. Dan tahu nggak Bang, kata ahli spiritual itu ngomong apa? "Ini kamu habis dari mana?" dia bilang. Itu Pak, habis dari rumah temen. "Jangan ke rumah itu lagi ya," dia bilang. "Ini nih yang nempelin teman kamu ini kuntilanak kepala kuda," dia bilang gitu. Kuntilanak kepala kuda. Iya, namanya Eneng. Dalam hati aku, Oh. kok si Pak Ustadz ini tahu? Oh, berarti si Eneng ini ternyata itu, ya kan? Makanya udah kayak gitu. Akhirnya tuh disyariatin tuh Bang, disyariatin. Sembuh tuh si Wulan. Mungkin dia sakit karena udah sempet minum. Iya, sempet minum kali dia. Nah, udah seperti itu, dikenain ke akunya itu cuma kayak di depan rumah itu kayak ada suara ketawa, kerikikan kuda, tahu kan Bang? Oh iya. Itu di depan rumah seperti itu. Terus tiba-tiba mamaku panas badannya. Kan aku sering banget berkunjung ke rumah mamaku nih. Ini masih di tahun 2016-an ya Bang ya, pas masih kenal-kenalan sama dia nih. Nah udah seperti itu, mamaku aneh gitu, kayak, "Kok semenjak kedatangan kamu kok aku jadi panas badannya, kamu habis dari mana?" Tadinya aku nggak mau cerita. Terus kata mamaku, "Udah jujur aja, kamu habis dari mana?" Terus terpaksa ya, namanya anak ya, jadi apapun harus cerita sama orang tua kan. Betul. "Kamu," sempet sih diomelin sama ibu, "kamu jangan kayak gitu lagi, gimana nanti ini begini." Akhirnya udah tuh saya datengin kan orang yang ahli kan. Bisa tuh Bang, karena saking keselnya saya ya, saya sampai datengin tuh ke rumahnya dia. Anggrek. Pas malam jam 1-an. Saya udah nggak mikirin begal, udah amat. Pokoknya gue mau parahin nih orang. Marah Bang. Saya marah. Karena ngapain sih ngirimin kayak begini. Nyampe ke rumahnya dia. Itu ibu pas didatengin orang pinter itu apa katanya? Sama kayak yang Ustadz yang pertama tadi tuh. Oh, si Neng lagi aja Si nih? Neng lagi, "Ini mah peliharaannya teman kamu," dia bilang gitu. Dia bilang. Terus? Aku kan marah kan, aku parahin tuh ke rumahnya si anggrek tuh. Karena memang jujur ya Bang, si anggrek ini adalah orang paling kaya Bang. Dia punya 18 usaha. Rumahnya itu ada banyak. Bener-bener banyak banget. Bahkan karyawan-karyawannya itu ada banyak. Nah, udah seperti itu, aku parahin ke rumahnya jam 1 malam, udah nggak peduli dia tuh begal atau apa di jalan, nggak peduli dah. Ada dia Bang. Tahu nggak Bang dia ngomong apa? "Aku tahu kok kamu lagi jalan ke sini." Padahal kita nggak kontek-kontak. Nggak kontekan, nggak WA-WA. Dia udah nunggu di depan. "Kenapa?" dia nanya. Udah pokoknya aku marah kan. "Pokoknya lu jangan ituin mama gua lagi gini-gini." "Lah yang namanya setan," kata ibunya, "ya suka-suka dia, maunya gimana." Dia bilang gitu. Sama ibunya berdua deh? Iya, sama ibunya. Cuma saudara-saudaranya di dalam. Dia jadi sama ibunya tuh nunggunya di luar, nunggu kedatangan saya, karena dia tahu saya udah datang, saya mau datang ke rumahnya. Nah udah kayak gitu, udah tuh Bang ke sana. Saya lihat kan di lantai 2 itu, kan rumahnya kan lantai 3. Di lantai 2 itu si Neng Bang. Aduh. Lagi kayak gini Bang. Tapi kakinya nggak ada Bang, dan tinggi banget. Merinding gue. Berarti cuma kainnya aja yang Iya itu.
Dia pakai Anjir ya. hitam, Merinding gua juga. tapi palanya tuh pala kuda, Bang. Emang kenapa sih Neng? Dia bilang gitu. Ya namanya juga setan ya suka-suka dia maunya kemana? Dia bilang begitu. Enggak Bu, pokoknya saya nggak mau ya. Gini. Ya orang Neng maunya kamu jadi tumbal. Enak banget dia ngomong kayak gitu. Di situ saya marah tuh, saya bilang, awas aja ya kalau misalnya lu gangguin kehidupan gue lagi, pokoknya saya marah, udah saya tinggalin tuh. Nah, dia tetap WA tuh Bang, besokannya tuh Bang, WA saya terus, main dong kesini, kata dia, biar katanya mau balikin si Neng. Dia bilang, udah tuh saya nggak mau balesin lagi kan. Nah, udah kayak gitu, si anggrek ini nelpon saya pakai nomor baru karena saya udah blokir nomornya. Kenapa kamu blokir nomor saya? Tetep deh tuh aku nggak mau ngeladenin kan. Nah, udah kayak gitu, jadi orang suruhannya si anggrek itu datang ke rumah Bang, minta maaf, alibinya minta maaf. Nah, si anggrek itu ternyata ada di situ. Mantau doang dia. Mantau doang. Nah, udah kayak gitu, nggak berani datang ke rumahku, cuma orang suruhannya doang. Minta maaf, terus pengen ngasih aku uang Bang, aku tolak. Ngapain? Namanya takut kayak uang mahal gitu Bang, paham kan maksudnya? Nah, udah seperti itu, si anggreknya ini pulang. Masih tuh Bang, ngontek-ngontekin saya, segala macem. Terus kayaknya dia bikin Bang di Facebook itu status kayaknya energi lu bagus deh Mariam buat kekayaan gue. Enak banget Bang ngomong kayak gitu Bang. Sampai nulis di status. Makanya aku blokir kan. Nah, pas beberapa bulan udah bener-bener lost kontak sama dia, saya ngadain bazar nih Bang sama teman saya nih Bang, yang saya udah omongin dari awal tuh. Anehnya tuh bazar malah di deket daerahnya dia, di daerahnya si anggrek. Tapi agak ke kampungnya sedikit. Nah, udah kayak gitu kita ngadain soft drink. Tiba-tiba ada ibu-ibu nih, daster kuning nih, saya inget nih, datang ngomong kayak gini, Mbak kayaknya dulu pernah ke perumahan ini ya, dia bilang gitu. Ke rumah yang cat warna ini ya, dia bilang. Kami diam aja tuh, aku main tatap-tatapan sama si Wulan kan. Jangan-jangan dia tahu kali itu, kata aku kan gitu kan. Udah Mbak, saya ingetin ya Mbak, kata yang daster kuning itu, saya ingetin ya, jangan main ke tempatnya itu, dia bilang gitu. Itu mah udah sering terkenal suka makan tumbal, dia bilang gitu. Bahkan 14 karyawannya aja dijadiin tumbal, dia bilang gitu. 14 karyawannya aja udah dijadiin tumbal, dia bilang. Dan ternyata tahu nggak Bang, tiba-tiba tuh HP aku tuh berdering pas ibu-ibu itu udah selesai ngebeli soft drink itu. Ibu itu kan pergi kan. Si anggrek itu nelpon aku pakai nomor baru. Karena aku kan nggak tahu kan kalau itu anggrek kan, aku angkat kan. Halo. Terus tahu nggak Bang, dia nggak beri salam, nggak ngomong apa-apa, dia ngomong kayak gini. Lu tadi habis ngomong sama ibu-ibu daster kuning kan, dia bilang. Dia tahu ya? Dia tahu. Lu habis ngomongin gua kan, dia bilang gitu. Enggak kok, gue gak ngomongin lu. Udah ngaku aja, dia bilang. Aku matiin Bang, aku matiin. Dan tadinya kan mau diadain bazar kan sampai malam kan, karena udah berhubung kayak gitu. Aku bilang sama temen aku, udah sore ini kita harus tutup. Gak mau. Cabut. Kamu aja udah cabut, udah gak mau. Nah udah selesai kayak gitu. Kedenger nih Bang kabar dari orang terdekat gitu yang bilang kalau bapaknya anggrek itu meninggal. Tahu dari mana tuh? Dari orang terdekat. Terdekat maksudnya? Jadi kita punya temennya lagi punya temen itu masih saudara nama dia. Oh, circle dia lah. Jadi dia ngabarin ke temen-temennya aku itu bahwa bapaknya anggrek itu meninggal. Dan sekaratnya itu 10 hari Bang. Dan tau gak Bang, bapaknya meninggal, dia malah nuduh aku yang gituin bapaknya. Waduh. Katanya urusan aku itu yang nyerang dia. Yang tadi aku cerita tuh Bang. Katanya itu yang nyerang dia. Sampai bapaknya meninggal. Dibalik-balik gitu ya? Kata dia. Dan tahu nggak Bang?
besokannya abangnya dia datang ke rumah aku. Abangnya dia datang ke rumah aku, Ngapain dia? nunjuk-nunjuk aku. Gara-gara lu bapak gue meninggal asal lu tahu. Pokoknya dikata-katain, dari bapak aku dikata-katain, mama aku dikata-katain sama itu abangnya dia. Dan ternyata di dalam mobil itu ada anggrek. Oke. Nah, udah seperti itu ya bang ya. Emang sih salah aku ya. Jadi kayak emang nggak boleh kenal sama orang baru. Jangan asal main kenal aja gitu. Itu pelajaran juga sih buat aku. Nah, udah tunjuk-tunjuk kayak gitu. Aku bilang kan, lah itu karena ulah lu sendiri. Ngapain lu nyantet orang? Kan nyantet itu berbalik sama diri lu sendiri. Terus karena dia pecundang ya bang ya, dia langsung pergi gitu aja. Karena aibnya takut kebongkar kali. Dia langsung pergi gitu aja. Dan itu sebenarnya masih panjang bang ceritanya bang. Kalau misalnya aku ceritain mungkin bakalan 2 jaman aku ceritain gitu. Intinya itu pas kakaknya udah ngomong kayak gitu, makin gak terima bang. Aku dibuat santet sama kakaknya itu. Aku dikirimin tali pocong. Kita tuh udah lost contact. Aku sama si anggrek itu udah lost contact tuh 2017. Sampai Sekarang udah lost contact, tapi dia masih ngirimin. masih mantau deh. Masih. Mainan recehannya dia tuh yang dikirimin malam-malam tuh sering. Apanya yang dikirim? Kayak bangkai ayam. Oke. Kayak misalnya suara ringkikan eneng. Oh, dia masih mantau juga? Masih mantau juga. Terus kan aku ke orang yang bisa gitu ya. Aku pengen cari tahu nih Neng nih siapa gitu. Ternyata Neng itu bener tadi tuh, dan jawabannya sama. Kuntilanak kepala kuda berkelamin ganda. Kelamin ganda? Iya, jadi bisa perempuan, bisa laki-laki. Dia menyukai perempuan, dia menyukai laki-laki. Bisa. Iya. Jadi si entitas itu sering mengganggu. Dan kalau orang biasanya tuh, dia tuh termasuknya tuh pesugihan. Udah dikirimin kayak gitu bang. Aku sampai sakit gak bisa jalan. Tapi alhamdulillahnya aku ikut syariat kayak gitu. Makin lama tuh makin dari dia tuh ibunya meninggal. Kan bapaknya dulu meninggal, ibunya meninggal. Yang tadi tawa mulu tuh. Iya, ibunya meninggal. Dan dia masih menyalahkan urusan aku yang nyerang. Katanya urus apa, itu urusan lu yang nyerang, kata dia. Seperti itu. Abis mamanya abangnya terakhir. Dan aku nggak dengar kabar lagi ya setelah itu. Cuma sempet kontekan. Jadi ada orang yang pengen cari tahu keberadaan aku gimana gitu. Terus aku bilang sama orang itu, nyamperin ke kontrakan aku. Aku bilang sama orang itu, pokoknya kalau misalnya nyonya lu nyari tahu tentang gue, dianya yang mati. Aku gituin. Nggak tahu dan sekarang kabarnya gimana. Sampai detik ini bener-bener kayak udah deh, cukup deh jadi pelajaran buat aku gitu. Kayak nggak mau basa-basi lagi gitu sama orang, takut salah atau gimana gitu. Jadi seperti itu sih bang. Oke, jadi gini kali, kenapa keluarganya tuh dari mulai bapaknya meninggal, mungkin karena tadinya kakaknya mau dijadiin tumbal karena nggak jadi, nggak bisa. Iya. Makan sendiri. Kemungkinan seperti itu. Atau mungkin juga dari cerita kakak yang kemarin tuh, yang ada si pelindung kakak, siapa namanya? Dimriat. Iya, mungkin dari dia juga. Kemungkinan sih. Ada 2 kemungkinan gitu. Ada 2 kemungkinan sih. Tapi yang jelas dia menyalahkan aku. Karena gara-gara aku orang tuanya meninggal. Ya, mungkin karena tumbalnya nggak dapet, akhirnya makan sendiri. Banyak sih bang, udah ada beberapa orang yang berani speak up tentang keluarganya dia. Tapi dari 14 tadi 14 orang. Lebih kalau sekarang mah dihitungin lebih bang. Dulu tahun 2016 itu sekitar 14 orang. 14 orang. Nggak tahu sekarang berapa. Kenapa dia nggak nyari dari keluarganya lagi, apa dari karyawan lagi? Kenapa nyari dari orang luar nih kakak? Makanya bingung. Kata seingat aku sih pas di status Facebooknya dia, itu dia ngomong katanya, Mariam,
energi lu kayaknya pantas buat kekayaan gue, dia bilang gitu. Oke. Selantang itu dia ngomong seperti itu. Dan tahu nggak bang, pas gue muncul di channel tetangga tuh bang, dia komentar bang di situ bang, pakai nama asli. Kita mau udah nutupin nama samarannya anggrek ya kan, dipajang. Berarti pada tahu dong. Nggak tahu, astagfirullahaladzim nih anak. Dan dia tahu aku muncul di channel itu. Aneh bang, dari mana coba? Informasi itu tuh dari mana? Itu tahun berapa? Setahun yang lalu. Masih ada berarti ya? Nggak tahu masih ada atau enggak. Aneh banget gitu. Tapi sekarang sih karena udah aku ancam, pokoknya kalau misalnya lu masih ngegangguin gue lagi, lu yang mati, kataku kan gitu. Karena kan aku kan polos bang waktu itu bang. Maksudnya kan dia minta tolong buat hijrah. Ya udah gitu, aku pengen bantuin dia hijrah, kok dia ternyata bohong. Kenapa lu pakai kerudungan pas awal? Aku pas datang ke rumahnya dia nggak pakai kerudungan bang. Makanya kok bohong gitu, kok nyari tumbal kok sampai segitunya gitu, ngejebak orang gitu. Makanya itu pelajaran sih buat aku untuk kedepannya tuh lebih hati-hati, untuk jangan kenalan sama orang baru. Maksudnya harus pendekatan dulu, prosesnya gimana. Ya itu doang sih bang. Setahu gue ya, kalau satanis itu bukannya protes terhadap keagamaan. Iya, ada yang bilang seperti itu sih bang. Tapi yang jelas dia penyembah iblis. Berarti bukannya kalau yang gue denger itu kan, ya dia nggak suka aja mungkin nama aturan agama, bukan dia nyembah Tuhan, bukan, nyembah iblis gitu. Tapi emang dia protes aja gitu. Tapi ini yang gue denger nih sekarang, ya ini sesembahan ke makhluk gitu. Iya. Si setan lah gitu. Iya. Dan memang ada yang bilang seperti itu, ada juga yang bilang, ya tapi menurut pengalaman aku tuh emang satanis itu dia penyembah setan bang. Bahkan kalau boleh jujur mah bang ya, kalau aku nunjukin sifat keiblisan dari yang ngikutin aku itu, Baphomet itu nggak ada apa-apanya bang. Yang itu ya siapa? Si Dimret itu. Baphomet itu nggak ada apa-apanya. Lebih gahar dia nih. Lebih gahar Dimret itu. Makanya kalau orang yang satanis itu biasanya tuh ada komunitasnya sendiri dia. Jadi dia kalau misalnya kesusahan dibantuin, dan duitnya itu selalu mengalir bang. Duitnya tuh selalu ada. Yang satanis nih? Yang satanis ini nih. Karena kayak ritualnya itu ada, ini aku ritualnya ini bang ya aku kasih tahu ya. Ritualnya itu kayak ada meminum darah, menari-nari di lingkaran api. Terus abis meminum darah menyeset tangan. Tadi dihisap darahnya sama pemuka agamanya dia, seperti itu. Terus ada proses bertapa di gua. Ritualnya serem banget bang. Dan saking seremnya tuh tadinya pengen nyimpen kan. Gua muak, gua hapus aja. Oh yang kiriman tadi tuh? Iya, di HP yang lama. Udah gua hapus aja, soalnya serem juga ya? Serem juga. Meminum darah tuh wajib. Oke lah, bukan darah manusia, darah hewan. Darah hewan? Iya. Misalnya kayak kambing, kayak sapi. Itu ya kayak apa sih? Kayak pernah dengar juga kayak hubungan badannya tuh aneh katanya. Iya, hubungannya tuh aneh. Hubungan badannya tuh aneh. Jadi maaf banget kalau menurut pengetahuan aku ya. Jadi kalau misalnya dia pengen memperkaya dirinya atau mendekatkan dirinya kepada Baphomet atau Lucifer gitu, dia harus berhubungan badan dulu sama sesama jenis, saudara kandung. Oh my god, incest. Iya, ada yang seperti itu. Terus kalau sesama jenis juga katanya ada? Ada. Gue sumpah kalau ginian gue kurang paham. Makanya kalau
kalau ada orang yang sok si paling tahu gitu ya. Satanis tuh baru, kata siapa itu, udah lama dia, dari abad 14. Udah dari turun temurun dia. Cuma awalnya tuh memang komunitasnya tuh kecil. Mungkin underground juga ya. Iya, cuma ada beberapa doang. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain sudut pandangnya itu seperti apa gitu. Tapi yang setahu aku, karena aku bersinggungan sama si anggrek itu, jadi aku tahu segala ritualnya dia seperti apa, itunya dia seperti apa. Pokoknya aku paham. Tapi aku nggak mau mengikuti karena bener-bener nggak masuk di akal aku. Iya bener. Bener-bener parah itu. Bener menyimpang ya. Iya. Dan ternyata yang cangkir yang di altarnya dia itu darah bang. Darah hewan bang, kayaknya itu bang. Gak mungkin darah manusia. Darah hewan itu. Yang itu apa sih tadi, api itu? Nah itu masih jadi misteri itu. Kenapa itu api bisa terbang dari kamar mandi ke gudang ke kamar mandi tuh aku nggak tahu tuh. Tuh api itu siapa? Apakah Neng atau makhluk yang lain? Apa cuma show off doang, nakut-nakutin? Iya, atau ibaratnya itu Tuhannya dia yang sedang berjalan, aku juga nggak tahu tuh. Belum tahu sampai sekarang. Sampai sekarang jadi misteri kayak, ya Allah. Kadang tuh suka kayak dalam hati tuh, kok gue bego banget ya, bisa kenalan sama orang yang kayak gini gitu. Dan jujur ya bang, gue tuh merasa zolim banget gitu bang sama temen gue bang. Oh si Wulan tadi? Iya, sumpah kok. Gue kadang tuh sering banget kalau ketemu dia tuh gue yang ngomongin itu kayak, gue minta maaf ya pernah ngajak lu ke ini, gue maksa lu ke ini. Iya nggak apa-apa, gue maafin. Dia bilang, dia jangan dilakuin lagi ya. Iya, gue merasa zolim bang sama dia bang. Nah kalau Wulan sendiri, dia terornya kayak gimana? Dibuat sakit bang. Enggak, setelah kalau lu kan panjang lagi nih. Panjang. Nah kalau dia sama? Atau dia mau berhenti pas sakit? Jadi tuh apa sih, dia kan punya abang. Abangnya itu dibuat sakit. Si Wulan ini punya abangnya itu dibuat sakit. Terus si Wulannya ini di kasurnya itu banyak darah. Kayak darah bau, darah seger bang. Berceceran. Terornya seperti itu. Terus adanya tuh nangis mulu. Terus adanya tuh sering bilang, ada kuda di kamar mandi. Adanya tuh sering ngomong seperti itu. Makanya awalnya dia dulu bang yang kena teror bang. Gak mempan, makanya lari ke aku. Aku gak mempan, makanya lari ke bapaknya sekarang. Iya bisa jadi kayak gitu sih. Dan mengenaskan banget bang. Mama ibunya si anggrek ini meninggal, dan benar-benar mengenaskan banget. Jasadnya itu biru bau. Lalu tahu dari mana? Ada temen aku yang temen jauh sih sebenarnya, yang selentingan tuh masih suka dengerin kabar-kabar ke aku. Dan ada mind blowing satu perkara dari dia nih bang, sebelum saya akhir gitu ya bang. Ternyata temen aku itu pernah minjemin si anggrek itu duit 30 juta tapi belum dibayar sampai sekarang. Si Wulan? Enggak, temen yang lain, bukan si Wulan, temen yang lain. Pernah minjemin si anggrek ini duit 30 juta tapi belum dibayar sampai sekarang. Makanya temen aku itu, sebut aja si A ya. A itu datang ke aku, lu kenal nggak sama orang ini? Pas aku lihat, ih ini masih kampret, kata bukan gitu kan si anggrek. Oh lu kenal ya? Terus aku ceritain tuh, gini gue sama si Wulan gini ke rumahnya dia. Wah nih gue ada utang nih, dia nih ngutang ke gue nih 30 juta nih. Tapi sekarang belum dibayar. Dan kita udah lost kontak. Alasannya apa dia minjem duit? Katanya sih butuh buat biaya usaha apartemennya dia, alasannya. Kan usahanya dia banyak bang, kontrakannya dia banyak. Di daerah sini juga ada rumahnya dia. Dengar sih terakhir dia rumahnya di daerah sini, di perumahan elit. Ya Allah, kalau dibayangin ya Allah. Ya semoga aja sih yang
yang si manusia kampret ini ngekomentarin ini apa, Heeh, di channel komentar ya. biar tahu gitu. Kira ada lagi yang mau disampaikan atau ada pesan? Iya, paling pesannya gini, belajar dari kesalahan aku aja. Maksudnya tuh, kita tuh nggak boleh terlalu polos, pertama. Kedua, jangan jangan main asal kenalan aja gitu kayak aku, jangan. Harus ya ibaratnya memilah-milih Mhm. mau kenalan sama seseorang gitu, takutnya ya dibawa seperti aku gitu. Tolong jangan dihujat ya. Karena kan memang ini jiwa polos gitu. Udah. Udah. Nah, itu dia cerita lengkap tentang pengalaman Maryam sewaktu dia ya bisa disebut entah ini komunitas sesat atau pesugihan, entahlah. Kalian bisa nilai sendiri lah. Kita udah di akhir video. Gue Arul Maryam. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.